Halo guys, kembali lagi ke channel yang ngebahas tentang film dan juga serial TV. Nah, kali ini diriku akan ngebahas tentang sebuah series yang sudah sangat-sangat terkenal, yaitu adalah Taxi Driver yang season yang kedua untuk episode yang pertama. Untuk itu kita langsung aja cus ke videonya. Pada awal scene diperlihatkan beberapa kasus yang terjadi di Korea, tapi para penjahatnya tidak ada yang dihukum sesuai dengan kejahatannya. Mereka cenderung mendapatkan hukuman yang cukup ringan. Sama seperti kasus dari pengedar video dewasa yang mengakibatkan korbannya meninggal bunuh diri, akan tetapi mereka tidak dihukum dengan setimpal. Kemudian baru diperlihatkan kembali pemeran utama dari series ini teman-teman, yaitu Kim Do-ki, yang ternyata berada di sebuah penjara dan dirinya terlihat sangat sering berlatih. Akhirnya Kim Do-ki dapat sidang pembebasan untuk dirinya bersama para komplotan penyebar video dewasa yang ternyata hukumannya telah selesai karena mereka semua mendapatkan hukuman yang sangat-sangat ringan. Saat di dalam perjalanan ke tempat sidang, Kim Do-ki memperingati mereka untuk memakai sabuk pengaman. Dan benar saja tiba-tiba bus tersebut pecah ban dan mengalami kecelakaan. Untung saja Kim Do-ki dan para tahanan selamat. Di sini Kim Do-ki menawari mereka untuk tumpangan menggunakan taksi pelangi miliknya. Tanpa curiga sedikit pun mereka langsung masuk dan ikut dengan Kim Do-ki. Do-ki menawari mereka sebuah minuman yang ternyata sudah diberi obat bius. Setelah mereka semua sadar, ternyata mereka sudah berada di sebuah gudang dan di sana mereka mendengarkan sebuah berita di dalam televisi yang memberitakan mereka bertiga yang kabur dan menyerang polisi. Sehingga mereka dijatuhi hukuman seumur hidup yang seharusnya mereka hanya dapat hukuman yang ringan, tapi mereka harus mendekam di penjara untuk selama-lamanya. Ternyata ini semua adalah rencana dari tim Taksi Pelangi yang membuat mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, untuk yang pengen tahu gimana sih mereka bisa bergabung kembali menjadi suatu tim, nah ini akan diceritakan di 2 tahun sebelumnya. Dimana diceritakan 2 tahun lalu setelah misi terakhir mereka selesai, mereka semua pamit untuk mengejar mimpinya masing-masing. Jadi saat tim Taxi Driver ini digerebek oleh kepolisian, mereka sudah tidak ada di markas mereka. Sehingga yang ditangkap hanyalah kepala mereka yaitu Jang Sung Chul. Tapi 1 tahun kemudian dirinya terlihat sudah dibebaskan karena bukti-bukti yang dikantongi polisi tidaklah cukup. Dan di sini terlihat Kim Do-ki masih bekerja dengan Pak. Tapi anggota yang lain tidak bekerja lagi dengan Pak Jang. Kenapa hanya Kim Do-ki saja sih yang bekerja dengan Pak Jang? Yap, karena Pak Jang ini takut Kim Do-ki berbuat hal yang aneh-aneh ataupun yang tidak-tidak. Karena kekuatannya yang sangat overpower, ia takut Kim Do-ki asal-asalan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang yang lain ini selalu diusir bila main ataupun mengunjungi dirinya. Itu semua dilakukan Pak Jang untuk membuat mereka hidup tenang tanpa terkena masalah yang ditimbulkan dari kegiatan Taksi Pelangi. Kemudian diperlihatkan kondisi Park Jin Young setelah keluar dari Taksi Pelangi, di mana dirinya menjadi seorang peneliti yang sukses. Sampai-sampai dirinya diwawancarai dan membuat sebuah konferensi pers terkait penelitiannya. Sedangkan Kyungko sekarang sudah memiliki pekerjaan yang cukup bagus, yaitu sebagai mekanik profesional. Akan tetapi saat mereka bertemu, mereka memiliki pemikiran yang sama, bahwa mereka merasa tidak puas dengan pekerjaannya yang sekarang. Mereka lebih memilih kerja di tempat Taksi Pelangi. Tapi semua usaha mereka untuk balik ke Taksi Pelangi selalu gagal. Dari Kyungko yang diusir untuk tidak pernah kembali ke tempat Taksi Pelangi, sampai-sampai Jin Yeon yang dilarang kembali lagi, sampai Pak Jang meninggal pun dirinya dilarang untuk datang ke pemakaman dari Pak Jang. Sedangkan Agon yang memiliki mimpi sebagai pegawai negeri, ternyata dirinya bekerja di kepolisian. Di sini pun sama, dirinya nampak tidak puas karena saat bekerja di kepolisian banyak aturan yang menahannya untuk membantu orang yang terkena masalah. Sampai-sampai saat dirinya melihat taksi mewah, ia mengingat taksi mewah yang dikendarai oleh Pak Kim Dok yang merasa kenangan masa lalunya kembali. Kemudian Pak Jang terlihat sedang menempelkan stiker-stiker bantuan ke seluruh tempat yang memungkinkan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya ada seorang bapak yang hendak mengakhiri hidupnya
dan dia melihat stiker yang ditempel oleh Pak Chang. Ia pun menelpon jasa balas dendam dari taksi pelangi. Di sini Kim Do-ki lantas menjemput bapak tersebut, yang ternyata putra kesayangannya yang menemaninya seorang diri sedari dulu telah menghilang. Anaknya yang bernama Lee Dong-jae adalah seorang anak laki-laki pintar. Tapi saat ia berkuliah, ia sempat mendengar ayahnya yang kesulitan untuk mencari uang. Bahkan tidak sanggup untuk membayar uang sewa di kedainya. Dong-jae pun meminta izin kepada ayahnya karena dirinya mendapatkan sebuah kesempatan untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Saat pergi, dirinya berjanji untuk menghubungi ayahnya setiap hari. Akan tetapi, sudah 15 hari dirinya tidak memberikan kabar sedikit pun, yang membuat ayahnya panik dan mencari tahu tentang kepergiannya. Ia mendapatkan fakta bahwa anaknya tidaklah mendapatkan pertukaran pelajar. Ia cuti kuliah untuk bekerja di Vietnam. Saat ayahnya pergi menyusul, ternyata alamat kantor dari Dong-jae merupakan alamat palsu. Ayah Dong-jae pun sempat mendapatkan telepon dari anaknya, akan tetapi segera ditutup. Polisi di sini pun angkat tangan karena sudah bukan di wilayah Korea. Dan mereka mendapatkan informasi bahwa Dong-jae tidak mau bertemu lagi dengan ayahnya. Saat pulang, sang ayah malah menemukan secari kertas, yaitu surat dari Dong-jae di mana seperti sebuah surat wasiat terakhir. Nah, surat ini digunakan oleh Do-ki dan Pak Jang untuk melacak keberadaan dari Dong-jae karena terdapat sebuah pesan sandi Morse yang bertuliskan "Selamatkan aku". Do-ki tahu itu merupakan sandi Morse karena Dong-jae sempat hamil dan menjadi bagian yang mengirimkan sandi-sandi Morse. Dan benar saja di sini diperlihatkan Dong-jae yang disiksa untuk memainkan judi online oleh para penjahat. Akhirnya ayah Dong-jae menyetujui untuk menggunakan jasa taksi pelangi guna membalaskan dendam kepada para penjahat yang menculik Dong-jae. Kim Do-ki terpaksa harus pergi ke Vietnam sendiri karena tidak bisa menemukan lokasi Dong-jae di Korea. Di saat yang sama, Kyung-ko dan Jin-young pergi ke tempat Pak Jang. Mereka merasa curiga karena menemukan sebuah brosur orang hilang di laci milik Pak Jang. Sehingga mereka langsung berlari ke markas bawah tanahnya. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan Pak Jang dan lantas kembali diusir. Karena tidak menemui hasil, mereka berdua bertemu dengan Go-eun untuk memberitahukan hal tersebut. Akan tetapi Go-eun yang sangat sibuk lantas meninggalkan mereka berdua. Dan di scene akhir diperlihatkan Kim Do-ki berhasil menyusup ke markas musuh. Dari luar nampak memang sebuah pekerjaan yang sangat-sangat bonafit. Akan tetapi makin lama pekerjaan ini makin mencurigakan. Hingga mereka tiba di sebuah desa dan dihadang oleh para preman. Mereka ditahan dan dipukuli agar mau membuat sebuah aplikasi judi online. Oke, dan episode ke-1 dari season 2 Taxi Driver ini pun berakhir. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe dari channel ini. See you on the next content. Bye-bye.